Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami dalam keadaan baik. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Berkatilah agar kami dapat dan mampu untuk melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Amsal pasal 15 ayat yang ke-27. Demikian sabda Tuhan. Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya. Tetapi siapa membenci suap akan hidup. Tema renungan saat ini adalah suap. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang raja mengumpulkan orang-orang yang ahli dalam keuangan untuk membahas masalah penting menyangkut kesejahteraan rakyat. Raja sangat heran karena dalam 5 tahun terakhir ini negara sudah menyalurkan begitu banyak dana untuk perbaikan jalan-jalan yang rusak, untuk membuka lapangan pekerjaan baru, untuk membuka jaringan listrik dan telepon ke desa-desa kecil, dan membangun rumah sakit. Namun kelihatannya dana yang dikucurkan masih saja kurang dan tidak pernah cukup. Sudah hampir 2 jam pertemuan itu berjalan, namun belum juga jelas penyebab dari semua kebocoran uang negara itu. Pada saat itulah seorang jenderal tua berkacamata yang duduk di ujung meja berdiri dan mengambil sebongkah es dari dalam baskom ke samping meja. Ia memberikan bongkahan es tersebut kepada orang yang berada di sebelahnya untuk diedarkan ke semua orang yang berada di sekeliling meja, hingga tiba pada orang terakhir di ujung meja. Ketika bongkahan es itu tiba pada orang terakhir, besarnya tidak lagi sebesar ketika pertama kali ia menyerahkannya. Sekarang besarnya sudah berkurang menjadi 1/4-nya. Anda tahu apa arti pelajaran ini? Tanya jenderal itu kepada semua yang hadir. Meskipun semuanya diam, namun tampak kepala mereka mengangguk-angguk, tanda mengerti pelajaran dari bongkahan es itu. Jenderal itu menjelaskan, semakin banyak tangan yang dilalui, semakin berkuranglah jumlahnya. Saudara yang terkasih, meskipun di mana-mana kita mendengar seruan dan himbauan menentang korupsi, namun praktek korupsi tetap juga terjadi. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi. Dalam surat 1 Timotius pasal 6 ayat yang 10 berbunyi demikian. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Meskipun uang itu sendiri tidaklah jahat, tetapi kecintaan akan uanglah yang membuat orang-orang menjadi jahat. Sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa apa yang kita peroleh dengan cara yang tidak benar tidak akan pernah mendatangkan kedamaian bagi kita,
Sebaliknya, kita telah menempatkan diri sendiri di bawah bayang-bayang masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan mempercayakan kita untuk menempati posisi yang baik dan tinggi di dalam pekerjaan kita, itu bukan dengan maksud agar kita mempunyai peluang untuk berlaku curang dan mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Ingatlah bahwa standar Tuhan tidak akan pernah berubah. Ketika kita bekerja dengan jujur dan setia, maka Tuhan sendiri akan menyatakan kemurahannya atas kita. Mari kita bangun karakter jujur agar kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, jauhkanlah kami dari segala keinginan mencari keuntungan gelap. Kami mau mengucap syukur atas apa yang sudah Engkau percayakan kepada kami, dan kami akan mencukupkan diri kami dengan pemberian-Mu. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan lemah fisik. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Berkatilah apapun yang boleh kami kerjakan sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Kami ingin serahkan setiap doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.